balik lagi di Pojok Stream sama aku yang imut-imut. Kali ini bareng sama siapa ya dia ini? Hai. Sampai semuanya. Bareng sama anak aku yang paling imut Dan paling manis, di dua Stream. Daigo. Apa kabar deh? Alhamdulillah sehat banget sehingga saya membengkak hari ini Itu kelihatan baru sekali. aku bilang. Pulang kamu lebaran semua jadi membengkak ya. Betul Gak sekali. cuma kamu sih, aku juga semuanya kayaknya. Emang udah wajar nggak sih Mami? Soalnya kan kalau di kampung kan banyak makan kue lebaran, banyak makan lontong, banyak makan rendang. Kalau pas pulang kampung, kue lebaran apa yang paling kamu favoritin di kampung kamu nih? Nastar. Nastar. Iya, Kamu paling paling suka suka nastar. suka Kalau nastar. misalnya lauknya, Lauknya aku suka ikan. ikan diapain? Ikan di sambal atau di gulai. Soalnya kan aku anak pantai banget. Kalau hidangan lebarannya yang paling favorit apa? Hidangan lebaran semuanya aku suka. Aku soalnya karnivora nggak Pantes sih? membengkak ya kan? Karnivora, aku makan segalanya. Kamu kan paling jahil nih. Enggak Mami, aku sebenarnya kalem. Nggak ada. Energinya nggak habis-habis. Baterainya apa mereknya? Baterainya itu buatan Alip sebenarnya. Jadi nggak ada diproduksi di pabrik manapun di Indonesia ini. Cuman satu-satunya Alip yang produksi. Ya kalian dynamic duo ya. Iya. Yang dari dulu aku bilang konten dibuat itu. Saya Alipnya capek kesel sudah. banget tadi. Mami Alip tuh, Alip kamu udah dikasih tahu. Dia tuh masih malu aktif di depan kamera soalnya. Kalian udah biasa bikin. Dia tuh malu sama temen-temennya yang di Kalimantan. Emang kenapa malu kan Katanya- bikinnya di sini? Katanya Alip nih lama-lama jadi kayak orang gila digituin. Gak usah dengerin, gila-gila mah kaya. Tiba-tiba beli rumah kan. Soalnya aku tuh ya dari dulu nih tanya nih anaknya nih ya. Iya. Dari kapan tahu nih aku selalu bilang dia sama partner lucunya Alif untuk bikin konten. Sampai hari ini bikinnya mau enggak. Jadi aku sebal. On off gitu loh. Jadi lagi rajin. Tiba-tiba nanti dia yang males gitu loh. Sementara jokes aku tuh cuma nyambungnya ke dia. Gitu loh. Kalau ngajak teman-teman yang lain aku krik-krik sendiri. Mereka begini, "Hah? Padahal aku udah lucu banget tuh." Ayolah dibuatlah 2025 ini udah. Aduh, dia lagi jadi kuyang lagi hari ini. Dia sementara jadi kuyang dulu di Kalimantan. Kamu tuh kalau bikin konten-konten buat sosial media itu biasanya random atau di konsep, maksudnya kayak paling sering kan bareng Alif nih, apa kayak janjian dulu akan begini atau emang lagi duduk video Iya, terus random, kayak yang Mami. terjadi gitu. Kita tuh kayak random aja on the spot terjadi gitu aja. Makanya sebenarnya kita butuh temen yang inisiatif langsung ngevideoin kita loh. Oh, oke. Karena Jadi kita- candid ya. Iya. Jadi kayak kalian lagi duduk tapi ya udah ada yang Ada yang videoin, On, biasanya tuh yang on langsung handphonenya Akbar. oke. Akbar itu dia itu langsung kalau udah ngeliat aku sama Ali Petingkah, dia langsung giniin handphone tuh. Jadi enak, gak dibuat-buat gitu loh. Ya terjadi gitu aja sih kalau sama Ali. Justru kalau kita yang rencana itu nggak terlalu Lucu. enak, dia nggak terlalu enak gitunya kontennya. Kalau orang yang ketawa terus pasti ada sedihnya. Yang bikin kamu sedih apa sih? Yang bikin sedih. Ya. Apa ya? Kalau untuk Sanity nggak ada sih. Kalau biasanya ya sedihnya karena jauh dari keluarga. Soalnya aku tuh nggak bisa jauh sebenarnya dari keluarga tuh. Apa-apa tuh harus deket gitu loh. Apa-apa tuh harus deket keluarga, deket ponakan, deket abang, deket bapak gitu. Itu aja sih Mami. Tapi kan ini kondisinya kamu lebih sering di Jakarta dan mereka jauh. Suka Iya. nangis-nangis gak? Ya kalau lagi sendiri kan Kalau gak ada lagi yang lihat, sendiri. jadi makanya ditanya. Iya kalau Kalau lagi di depan sendiri, orang pasti nggak ngaku. sering banget. Aku tuh sering banget nangis tahu sebenarnya, sumpah. Biasanya kalau nangis tuh nginget apa sih? Nginget orang yang udah baik sama aku. Aku hal sesimpel itu Mami. Contoh nih temen aku nih ada ngelakuin hal yang nggak aku duga. Contoh kayak dia ngebantuin aku dalam hal aku lagi kesulitan. Itu bisa aku nangis. Itu bisa aku kayak di kamar. Kok dia baik banget ya sama aku ya. Gitu-gitu sumpah. Aku secengeng Melo ya, itu. aku melo ya. Kok dia baik banget sama aku ya. Terus nanti tiba-tiba pas lagi ibadah sholat, aku tiba-tiba doa tuh.
Enggak, aku emang serandom itu anaknya. Jadi kayak makasih Tuhan udah hadirkan teman-teman yang baik-baik kayak gini sama aku. Semoga dia begini begitu. Hal sesimpel itu aku bisa nangis sebenarnya. Bahkan Mami, kalau aku kan sering ngumpul nih sama teman-teman. Aku sering ngumpul banget sama teman-teman. Nanti kalau udah pulang atau lagi di mobil, lagi di Grab, aku bisa nangis tapi nggak tahu kenapa. Cuman mengingat doang Iya nangis. kayak habis ketawa-ketawa, pulang. Nanti aku di mobil begini nih. Ternyata aku kesepian itu. Masa sih kesepian? Iya nggak tahu kenapa Mami. Kan rame temennya banyak. Rame, bahkan di rumah kan aku ada sepupu ya. Heeh. Ada sepupu 2-3 orang gitu loh. Tapi nggak tahu apa yang membuat itu. Ini harus dicari tahu apa yang membuat seorang Ridwan nangis. Kayaknya pasangan gitu. Oh curhat. Nanti kita bahas nih kayaknya nih. Nah, ini masih berkaitan sama kelucuan dan kejailan kamu. Kamu kan jahil, katanya pernah di prank kamu di DO. Ih, di prank sama manajer aku. Dibilangnya gimana Sama emang? si Intan. Dibilang gimana sama manajer kamu? Itu kan baru-baru pertama masuk kuliah ya, lagi semangat-semangatnya nih. Terus Cici Intan tuh berani banget loh sampai ke Ini orangnya nih. iya sampai ke Warek waktu itu ngerjain. Apa sih? Oke, Di ngerjain prank di apa DO. kuliah. Oh iya. Masih ada loh videonya di Instagram aku. Sampai nangis gak ya? Soalnya lagi semangat kuliah tim. Tiba-tiba disuruh, ya kamu nggak bisa melanjutkan kuliah kamu. Salah gue nih apa ini? Apa Biasanya ini? dicabut. Ya, beasiswanya dicabut. Ya, itu yang udah kita harap-harapkan. Ternyata di prank dan itu sampai ke wakil rektor, terus Tahu pengurus nggak kenapa beasiswa. aku prank? Kenapa aku seniat itu prank kamu? Karena dia tuh sombong kak. Dia tuh selalu bilang dari dulu kalau dia tuh paling nggak bisa di prank, nggak akan ada yang bisa prank aku katanya gitu kan. Ya, jadi aku mau pembuktian bahwa seorang Ridwan juga bisa di prank. Malah Iya. nangis sampai nanti Ih, nggak mau sumpah malu banget. Nanti ditayangin. Biar yang lain bisa lihat. Kayak ini kan Aku malu berapa tahun lalu gitu. Nih, kamu kan sekarang udah lulus sebagai sarjana manajemen. Mau lanjut S2 nggak? Kemarin ditawarin sama rektornya langsung, katanya mau S2-nya enggak. Cuman aku lagi, bentar ya Pak, lagi mikir dulu gitu. Soalnya agak berat tim. Kalau Kenapa? kerja sambil kuliah Mami berat banget tau Mami yang S1 aja Mami Tapi berhasil. berhasil tapi Mami aku hampir gila. sama Tapi Karena aku bangga loh kamu lulus. Kuliahnya kan reguler Mami, Iya. nggak karyawan kan. Jadi kayak yang harus tiap hari gitu loh. Aku sampai kadang kayak ya Allah kapan ini selesainya ya Allah gitu. Aku butuh uang ya Allah, di satu sisi aku juga butuh pendidikan. Tolong engkau berikan ketabahan mental yang sangat kuat untuk hamba. Akhirnya Akhirnya, alhamdulillah lulus sebagai sarjana S1 yang katanya mau jadi pengusaha. Iya, amin. Pengusaha apa sih pengen jadi Aku pengusaha? kayaknya pengusaha kuliner ya sih, tim. Soalnya baik teman-teman aku yang bilang kayak, lu kan bisa masak terus jago buat ini, jago buat itu. Aku tuh bisa masak ngikutin tutorial, aku bisa Mami. Dan persis rasanya Rasanya sama. gitu-gitu. Terus kata teman aku, emang basic lu mungkin di situ, dicoba aja katanya. Jadi Nggak apa-apa. pengusaha F&B. Apalagi sekarang jualan mah udah bisa pakai media sosial apa segala macam, promonya juga apa, lu juga punya privilege sebagai Ridwan yang dikenal orang gitu-gitu. betul. Jadi insya Allah aku coba. Ditunggu ya, PR ya 2022. Nanti kalian order dong, aku nanti mau promoin ke Mang ya. buat Kan aja sahabat dulu. aku. Buat aja dulu brandnya. Juga sih Tim. Apa yang mau dimasak gitu kan? Tapi kan udah punya usaha ini juga kan, pre-love juga kan? Iya, aku juga udah punya usaha pre-love. Itu Apa sama IG-nya? teman-teman aku juga. Apa IG-nya? U1 Pre-Love. Jadi U1 gitu loh. Keren kan namaku U1. U1. Jadi kayak Uwan gitu. Uwan, namaku kan Uwan dipanggil, bukan Owan ya, Uwan. Kalau misalnya kamu punya usaha itu tadi, Uwan kan buat brand Mm-mm. pre-love. Kalau F&B kalau makanan apa namanya? Kalau itu aku lupa. Kira-kira. Cuman tetap ada Uwan U1-nya tetap sih. Uwan Eat. Ya, itu juga bisa. Uwan. Tapi U1 ya tulisannya kayak U1 gitu. Jadi orang sekalian manggil nama aku juga kayak, ke tempat Uwan yuk gitu. Nah, ya kan keren. Narsis ya. Kalau kamu disuruh nih
Jadi penyanyi, acting, atau jadi pengusaha? Tiga-tiganya. Pilihlah salah satu. Kalau misalnya disuruh, Pilih satu. kalau nggak pilih satu, di ranking deh. 1, Oh. 2, 3. Kamu Pilih yang apa tadi? penyanyi, acting, sama pengusaha. Penyanyi dulu, acting, baru pengusaha. Karena kita nyanyi dulu harus ada uangnya, baru kita usaha. Ya boleh. Bener. Ini kan kamu ketawa-ketawa terus, ngelucu terus. Kalau misalnya acting kan harus serius. Bisa nggak sih kamu yang jahil, yang tukang ngelucu terus buat acting serius gitu? Bisa, justru aku Mami sebenarnya orang yang aku lucu ataupun petakilan itu hanya buat orang-orang yang udah aku ngerasa kenal nyaman. akrab. Iya. Kalau untuk di tempat baru biasanya aku lebih banyak diem malah. Betul. Iya bener, sampai orang kadang mikir aku tuh sombong. Kayak, ini anak gak mau ngomong, kayaknya sombong deh, gitu-gitu. Karena aku memang banyak pendiam, aku lebih mempelajari sifat-sifat karakter orang dulu takutnya. Kalau aku bersikap seperti ini, merekanya nggak nyaman, kayak gitu. Kalau misalnya di acting tuh kamu sukanya peran yang kayak gimana sih? Peran yang kamu suka? Aku lebih suka sebenarnya peran jahat, cuman mereka kalau peran jahat tuh ketawa. Om, aku kan pernah dibuat preman ya, terus omnya bilang begini, lu nggak cocok banget jadi preman, katanya yang sutradaranya. Lu jadi pelawak aja katanya, cari film kayak komedi-komedi, katanya gitu. Jadi si komedinya kamu tuh udah sangat melekat ya. Iya, Tinggal menanti peran yang memang ditonjolkan komedinya. katanya mereka ekspresi kamu tuh ekspresi ngeledek orang, bukan preman katanya. Ya Tuhan. Terus pernah sutradara bilang kayak gini ke aku kan di Pintu Berkah tuh kisah nyata selalu yang jadi tertindas kan Mami. Sutradaranya pernah bilang begini ke aku, dia kasihan, sumpah demi Allah dia kasihan lihat aku. Kenapa? Aku kan jadi penjual cermin keliling ya, pinggir jalan. Dia bilang begini, ya belum acting aja mukanya udah kasihan. Digituin sumpah demi Allah. Terus omnya bilang begini, kasihan banget loh aku lihat dia. Dia Pasti loh. sutradara. Terus aku bilang, berarti natural kan om? Iya kamu tuh natural, susahnya natural. Tapi berarti itu Itu aku antara bangga sama aku harus bangga atau gimana nih ini? bangga Antara natural. pujian, ya udah pujian aja deh. Diambil positif. Iya, ambil benar. positifnya. Pertama kali kamu acting tuh awal mulanya gimana? Terus waktu kamu pertama kali hari pertama datang on set lokasi kan kamu kayak belum pernah berakting. Kalau nyanyi udah jagoan lah ya. Tuh awal mula ceritain gimana? Aku pertama kali acting tuh di 2018 setelah kompetisi Liga Dangdut Indonesia. Itu di Azab. Pernah kan kalian nonton Azab? Nggak mungkin nggak pernah. Itu lagi naik daunnya dulu, naik daun loh. Azab sampai Panasonic Global Awards menang loh. Sombong. Itu kita pemainnya. Itu pertama kali pasti kagok, dan aku disandingin sama Mami Leni kalau nggak salah tuh. Dia itu pemain senior yang jahat gitu loh. Aku nggak tahu kayak posisinya foreground, master gitu loh. Aku nggak Masih tahu anak baru nih, masih iya nggak tahu cover gitu aku nggak tahu. Jadi alhamdulillah dari timnya sih ngarahin, cuman untuk awal-awal kita kagok karena mungkin mereka juga mikirnya kita udah biasa main kali ya, jadi kayak apa lu gitu-gituin, ini lu mau kenapa bubur semen lu makan kayak kaku banget badan lu digituin. Cuman kan saya kan sebagai mantan cleaning service yang biasa dimaki-maki juga udah biasa seperti itu. Teman-teman yang lain sepertinya agak kaget, aku dibentak gitu-gitu. Kalau aku nggak, orang Medan kita dibentak kita anggap begini, alah dalam hati. Tapi waktu pertama kali itu si lawan main kamu bantuin. Bahkan ada satu yang pernah jadi ibu aku kan disuruh sini nangis, aku nggak bisa tahu dari dulu tuh, tapi sekarang udah bisa karena proses hidupnya kan lebih tajam sekarang. Jadi kayak dapat nangisnya sekarang timbul dapat banget. Jadi dia ngebantuin aku tuh dulu, ayo anggap aja aku ibu kamu gitu. Aku tuh terlalu itu anaknya dulu terlalu berpikir kayak ya gimana mau nangis, lu kan bukan ibu gua gitu loh kan. Sementara kenyataan ya. iya, sementara nggak bisa.
kalau kamu mau acting tuh, bahkan dialog aja harus kamu masuk ke dalam cerita itu gitu loh. Jadi berasa kamu di dalam cerita itu. Itu setelah proses yang udah lama aku jalani baru bisa. Apa nilai hidup Ridwan yang kamu pegang dari kamu kecil sampai sekarang? Oh, nilai hidup ya. Aku selalu percaya akan hal-hal baik yang akan kita lakukan sama siapapun akan balik ke kita juga hal-hal baiknya. Bersyukur sekecil apapun nikmat rezeki dari Tuhan yang diberikan sama kita, bersyukur. Jangan pernah membandingkan rezeki kita sama rezeki orang lain gitu. Karena kita nggak tahu proses hidup orang itu kan berbeda-beda. Ketika kamu memang dapatnya rezekinya segitu, jangan pernah membandingkan kayak kok aku dapatnya segini ya, kok teman-teman aku udah bisa ini nggak bisa. Proses hidup orang tuh beda-beda. Dan di setiap kejadian yang kita alami dalam hidup, yakinlah itu sebenarnya cara Tuhan buat kita agar lebih dewasa, agar lebih menjadi manusia yang lebih kuat. Kalau disuruh pilih, Nia, Aul, Putri atau Alif, pilih siapa dan kenapa? Urutin ya? Pilih Dipilih di antara 4 itu. Kalau disuruh pilih dari berempat ini, kamu pilih siapa? Terus kenapa alasannya? Putri. Kenapa? Putri. Aku banyak dibantu sama Putri. Sebenarnya semuanya ngebantu aku sebenarnya. Banyak Aulia banyak ngebantu aku, Nia banyak ngebantu aku, Alif juga banyak ngebantu aku. Cuman aku lebih, karena di dunia entertain aku tuh lebih sering collab sama Putri. Collab sama Putri, chemistry kita juga dapet. Dan banyaklah hal-hal baik yang dilakuin dia sama aku. Justru sedih kalau bahas-bahas begini tuh. Kenapa? Soalnya aku sayang-sayang banget sama teman-teman aku. Ya kan cuma suruh pilih aja. Aku tuh nggak mau nyakitin hati orang. Enggak lah. Kalau misalnya kamu diminta balik ke masa lalu, satu hal yang Ridwan pengen kasih tahu ke diri sendiri di awal perjalanan tuh apa? Di awal perjalanan kamu memasuki dunia hiburan, kan kamu nih bisa balik nih, datang ke Ridwan zaman dulu, apa yang mau kamu bilang ke dia, kesan dan petuah? Ridwan hitam pundam, kalau kata Iqbal ya, Ridwan hitam pundam. Yang pertama, jangan boros ya nak, jangan boros. Yang kedua, jangan boros. Terus itu doang sih. Aku sebenarnya borosnya doang, aku yang nyesal gitu. Yang nyesal gitu loh. Kalau untuk hubungan pertemanan aku sama yang lain atau hubungan silaturahmi aku sama yang lain, aku sangat bersyukur sampai sekarang. Teman-teman aku tuh baik semuanya sama aku, keluarga aku juga masya Allah, keluarga dari bapak, dari ibu semuanya baik. Gak ada yang aku sesali, cuman boros. Kalau untuk jadi diri yang kuat, alhamdulillah aku sangat kuat sekarang, tim. Sudah tertempa ya. Betul sekali. Apa sih mimpi terbesar Ridwan yang belum tercapai? Aku pengen punya rumah di Jakarta. Aku pengen punya rumah. Aku pengen aku beberapa kali bawa keluarga aku kan ke sini. Ponakan-ponakan aku tuh sampai pulang dari Jakarta tuh pernah nangis. Ponakan aku tuh pernah nangis, dia bilang begini, padahal paman lagi struggle banget tapi dia masih baik banget sama kita, gitu. Aku terharu banget sih. Dia nangis, dia bilang begitu di depan aku, katanya. Padahal paman tuh lagi struggle banget tapi dia baik banget sama aku. Apa keinginan aku di sana pasti dikasih dia sama kakek, kata dia. Dia berusaha membahagiakan kita selama seminggu di Jakarta sana, digituin nama ponakan aku. Itu aku cuman di depan mereka aku nggak nunjukin, cuman kayak alah gitu. Biasa kan orang Medan tuh alah, pas lagi sendiri baru kayak itu. Keinginan aku tuh kalau bisa nanti kalau udah ada rezeki beli rumah, aku pengen
jadi itu sih yang bertanggung jawab atas keluarga aku. Aku mungkin bisa narik mereka ke sini, aku bisa menyekolahkan pendidikan ponakan aku lebih bagus gitu-gitu, cari kerjaan buat abang-abang aku kayak gitu sih. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan sebelum tahun 2025 berakhir rumahnya sudah bisa ada. Amin. Amin. Ada proyek baru apa nih yang bisa di spill atau di 2025 ini mungkin ada rencana mau bikin proyek apakah? 2025 kayaknya nanti balik lagi ke FTV setelah aku 1 tahun ya. 1 tahun dong aku, soalnya kemarin aku tuh minta ke manajer aku jangan ambil dulu, soalnya aku lagi mau fokus selesaikan kuliah, sama berat badan juga lagi naik. Karena kan nggak bagus kan Mami kalau di TV itu Kamera kalau kita membesarkan kita lebih besar. bener, nambah 7 kilo tahu tim kalau kita di TV tuh. Nah itu alhamdulillah kemarin Cici bilang, "Dek udah bisa ngambil FTV loh ini, ayo kurusin lagi," digituin. Oh ya udah gitu. Terus aku juga bakalan ada cover sama anak-anak juga, sama anak-anak collab-collab. Ditunggu aja deh. Berarti PR-nya banyak ya tahun Ya. ini ya. Pokoknya insya Allah PR-nya banyak. dilancarkan semuanya kita laksanakan. Amin. Sama PR tambahan tadi dari aku. Bikin konten. Oke? Tapi emang aku lucu ya Mami kalau di konten tuh. Lucu. Kadang aku ngerasa tuh kayak mau post enggak gitu-gitu loh. Konten-konten kamu tuh lucu-lucu berdua sama si uget-uget satu itu juga lucu. Iya. Tapi kalian kan nggak buat-buat. Dari puluhan tahun lalu aku kasih tahu itu. Ayo buat. Padahal kan sampai orang-orang sekarang tuh cuman ngonten doang loh hasil itu Orang yang mereka. nggak lucu aja pengen jadi lucu terus di konten. Bahkan mereka itu banget kan, ngekonsep Iya, banget kan. Iya. Kamu bisa apa tuh namanya? Organik ya, yang kayak tanpa konsep yang langsung jeder Iya. jadi lucu. Dan temen TikToknya tuh udah Udah bener dapat. itu si uget-uget itu kan. Kalian tahu nggak sih si Ongolongo? Si Alip, Ongolongo. Terakhir nih, pesan yang ingin Ridwan sampaikan buat anak-anak muda di daerah yang punya mimpi besar. Buat datang mimpi besar tuh ya udah pasti cita-cita ke Jakarta, pengen ini, pengen itu. Apa sih pesan-pesannya yang mau kamu sampein? Buat ini pas banget juga buat, karena sepupu-sepupu aku juga baru di kampung tuh anak-anak muda semuanya. Pesan buat anak-anak muda yang ada di daerah, jangan terlalu nyaman di zona nyaman kalian sendiri. Jangan terlalu kayak nggak apa-apa deh aku di kampung aja yang penting bisa makan. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Nggak apa-apa, explore diri, coba ngerantau dulu, coba hal-hal baru, dicoba cari lowongan kerja gitu loh. Jangan menyia-nyiakan usia muda lah. Soalnya sekarang tuh orang-orang banyak sepele sama hal-hal seperti itu. Tiba-tiba nanti udah 30 tahun aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksud aku tuh nggak apa-apa, dicoba, gagal dicoba, jangan takut gagal, karena semuanya ada resikonya. Bahkan kita yang hidup pun bakalan mati kan, itu resiko hidup sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja kerjaannya apapun, buang gengsinya, banyak-banyak nabung. Penting itu. Banyak-banyak nabung itu penting banget Nggak guys, boleh boros. karena kita apalagi laki-laki kan, minang anak orang nggak ada uang gimana? Nggak bisa, ngerantau butuh uang. Mau tidur di mana lu? Mau makan apa? Minta-minta sama tetangga di sini kagak enak, kagak diopenin lu. Nggak kayak di kampung ya. Iya, di kampung mah kita masih bisa minta ikan lu dong, ikan gue belum masak lah. Di sini kagak, lu siapa? Lempar batu paling. Ya ampun. Terima kasih banyak deh. Sama buat Mi. Sore hari ini sudah memberikan cerita yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pojok Stream. Jangan Namanya apa, lupa Mami? Pojok Stream. Pojok Stream. Jangan lupa follow akunnya. Iya, Ridwan, jangan lupa di follow Instagram, aku. TikTok, apa lagi yang ada? Instagram, TikTok, Facebook. Ya, semuanya di follow pasti udah YouTube. tahu. Dan pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, share Betul. konten-konten yang Pojok Stream. Sampai ketemu. Sampai ketemu dengan bintang-bintang tamu yang baru.